Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dan hasil analisis dari fabel yang berjudul Dua Musang Bersaudara menggunakan pendekatan pragmatik. Anggota dari kelompok 9 yaitu Windy Widiawati dengan NPM 1850372. Selanjutnya Meli Herawati dengan NPM 90357. Selanjutnya, Camelia Mutiara Amir dengan NPM 95361. Selanjutnya, Aruni Husnayaini NPM 1950364. Dan terakhir, Nina Marliani dengan NPM 195030-100. Pengertian fabel. Cerita binatang atau fabel adalah suatu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya komunikasi manusia. Juga dan permasalahan hidupnya layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara dan bersikap, bertingkah laku sebagai hal yang manusia dengan bahasa manusia. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan-pesan moral terhadap pembaca atau penonton. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruni Husnayaini dengan NPM 19503064. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari cerita fabel yang berjudul Dua Musang Bersaudara. Di sebuah hutan, hidup dua ekor musang kakak beradik yang selamat pasca gempa bumi yang melanda di daerah Lombok. Keduanya hidup sebatang kara dikarenakan orang tuanya yang menjadi sebagian kecil korban dari dampak gempa bumi dahsyat tersebut. Sang adik yang terus-menerus bersedih akan kehilangan orang tuanya, namun berbanding terbalik dengan sang kakak yang lebih tegar. Mereka berdua dihadapkan dengan keadaan yang sulit karena mereka tidak lagi bisa bergantung kepada kedua orang tuanya dan harus berusaha untuk mencari makan sendiri. Tetapi keadaan hutan sudah berbeda, semakin sulit mereka untuk mendapatkan makanan. Sang kakak akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan hutan tersebut karena dirasa sudah tidak memiliki harapan hidup yang baik. Namun sang adik tidak terima dengan keputusan tersebut, memilih untuk tetap tinggal di dalam hutan karena merasa hutan adalah tempat tinggal yang memiliki banyak kenangan, terutama dengan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Mereka pun berpisah dan memilih jalan kehidupan masing-masing. Akan tetapi, meskipun sudah berpisah lama, sang kakak dan adik masih memiliki ikatan dan kepedulian yang sangat kuat. Akhirnya mereka dipertemukan kembali. Selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis dari data potongan cerita paragraf pertama yang berisi suatu ketika terjadi gempa bumi dahsyat di daerah Lombok. Korbannya begitu banyak, tidak hanya manusia, hewan dan pepohonan pun ikut terkena dampaknya. Banyak pohon yang tumbang dan hewan yang mati. Sedikit saja hewan yang berhasil menyelamatkan diri. Saat itu, mereka kebetulan berada di luar rumah, sehingga tidak tertimpa reruntuhan seperti yang dialami kedua orang tua mereka. Kini, keduanya hidup sebatang kara dan tinggal di antara puing-puing rumah yang sebagian masih utuh. Kita masih beruntung karena masih memiliki tempat tinggal, kata musang yang paling tua mencoba menghibur adiknya yang sudah beberapa lama bersedih hati. Hasil analisis pragmatik dari potongan cerita sebelumnya, yaitu musang yang kehilangan orang tuanya yang tertimpa reruntuhan karena terjadi gempa bumi dahsyat. Kakak musang meyakinkan adiknya agar dapat bangkit dari keterpurukan. Karakter kakak musang yang tabah ini memberikan contoh kepada pembacanya agar tidak menyerah dalam menghadapi permasalahan seberat apapun. Kakak musang menasihati adiknya agar bersyukur karena masih memiliki tempat tinggal. Pesan ini menyadarkan pembaca untuk selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, karena belum tentu orang lain memiliki hal itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Mutiara Amir dengan NPM 195030061. Di sini saya akan membahas hasil analisis saya. Dalam teks yaitu lebih baik kita tidak memiliki tempat tinggal daripada kehilangan orang tua. Jawab sang adik sambil menangis. Ia sangat sedih dengan kepergian kedua orang tua mereka. Dik, ini sudah takdir, kita tidak kuasa menolak, kata sang kakak. Nah, lalu hasil analisis yaitu kakak Musang menasihati adiknya agar selalu ikhlas dalam merelakan sesuatu. Pusat ini menyadarkan pembaca untuk ikhlas saat kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita, karena semua yang ada di dunia ini hanya titipan dari Tuhan. Lalu teks selanjutnya yaitu sekarang mereka harus mencari makan sendiri, padahal dulu mereka tinggal menikmati saja. Orang tua mereka lah yang berburu ayam hutan untuk makan bersama, apalagi kini sudah tidak ada lagi ayam di hutan itu. Akhirnya kedua musang bersaudara itu harus pergi ke perkampungan di pinggir hutan untuk mencari makan. Mungkin ini ayam terakhir yang dapat kita makan. Di perkampungan sudah tidak ada lagi ayam yang tersisa, kata musang yang paling tua setelah mereka berburu. Hasil analisis dari teks tersebut yaitu pada saat musang harus berjuang mencari makan sendiri, pantang menyerah. Lalu kedua musang ini harus mencari makan ke perkampungan di pinggir hutan. Karakter dua musang bersaudara ini selalu berusaha agar dapat mewujudkan yang bisa diinginkan. Musang harus bersyukur karena masih memiliki saudaranya. Dengan cerita ini, pembaca dapat memberikan contoh bagaimana cara berusaha agar sesuatu yang dapat diinginkan tercapai dan sabar menghadapi cobaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 185030072. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis dari cerpen Dua Musang Bersaudara. Besok aku akan mencoba mencari lagi di tempat lain. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kita makan, kata sang adik. Dik, di hutan ini sudah tidak ada lagi harapan. Sebaiknya kita berdua pergi ke kebun kopi yang letaknya jauh dari sini. Namun aku yakin di sana pasti banyak makanan, kata si kakak. Dalam kutipan cerpen tersebut, dengan menggunakan pendekatan pragmatik, hasil analisis yang didapatkan yaitu musang tetap ingin berjuang mencari makan agar bisa bertahan hidup. Musang memberitahu kepada adiknya bahwa dia harus pergi ke tempat lain agar dia bisa mendapatkan makanan dan bisa bertahan hidup. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cerita fabel ini menyampaikan tujuannya kepada pembaca. Saat kita ada di keadaan tersulit, kita tidak bisa memikirkan diri sendiri, dan kita harus memiliki solusi agar kita bisa hidup dalam keadaan apapun. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Aku tidak mau mati kelaparan di sini, Dik. Akhirnya sang kakak meninggalkan adiknya pergi ke perkebunan kopi. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, si kakak tiba di perkebunan kopi. Ia bisa menyantap biji kopi sepuasnya. Kedatangan si musang ini ternyata diterima baik si pemilik kebun. Biji kopi yang telah dimakan musang dan dikeluarkan bersama kotorannya akan diolah menjadi kopi yang sangat enak, yang dikenal dengan sebutan kopi luwak. Hasil analisis dari kutipan tersebut menunjukkan kepada pembaca bahwa dengan tekad dan usaha yang kuat akan memberikan hasil yang sepadan. Kedatangan si musang ini ternyata diterima baik oleh si pemilik kebun. Biji kopi yang telah dimakan dan dikeluarkan bersama kotorannya akan diolah menjadi kopi yang sangat enak, yang dikenal dengan sebutan kopi luwak. Dari kutipan tersebut memberikan pembaca pengetahuan lebih. Alih-alih mengusir musang yang masuk dan memakan biji kopi si pemilik kebun, ia justru memanfaatkan biji kopi yang keluar bersama kotoran musang. Setelah cukup lama tinggal di kebun kopi, tubuh si kakak semakin gemuk karena makanan yang berlimpah. Awalnya ia sangat senang dengan keadaan ini, namun lama-lama dirinya teringat dengan nasib adiknya. Ia pun rindu pada sang adik dan berniat untuk menemuinya. Hasil analisis dari kutipan tersebut menunjukkan kepada pembaca bahwa meskipun memiliki pilihan hidup yang berbeda,
Hubungan saudara memiliki ikatan yang sangat kuat dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Terbukti dengan sang kakak yang teringat dengan nasib adiknya dan merindukan sang adik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Herawati dengan nomor pokok mahasiswa 1950357. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis. Ada data karena tubuhnya yang sudah membesar, si kakak kesulitan melewati pagar kebun. Akhirnya si kakak berpuasa beberapa hari agar tubuhnya menjadi kurus. Setelah kurus, ia berhasil keluar dari kebun itu dan mulai menempuh perjalanan jauh untuk sampai kembali ke rumah yang dulu. Melihat kedatangan sang kakak, wajah si adik terlihat gembira. Namun tak lama kemudian si kakak jatuh pingsan karena kelelahan dan tidak cukup makan selama perjalanan. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, si adik merawat sang kakak hingga sembuh. Dari fabel berikut ada hasil analisis. Hasil analisis yaitu dari potongan cerita di atas dapat digambarkan karakter kakak Musang merupakan karakter yang selalu berusaha agar dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan cerita ini pembaca dapat belajar bagaimana cara berusaha agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Setelah perjalanan jauh, sang kakak Musang sampai di rumah sang adik menyambut dengan gembira. Namun tak lama kemudian, si kakak jatuh pingsan karena kelelahan dan tidak cukup makan selama perjalanan. Adik Musang yang penyabar dan penuh kasih sayang yang mau merawat sang kakak yang jatuh pingsan karena kelelahan dan kekurangan makanan. Dapat disimpulkan dari analisis ini bahwa sang kakak yang memiliki sifat yang sangat penyabar dan selalu berusaha. Dan sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Melalui peran tokoh dua musang bersaudara ini, pembaca dapat mengambil nilai-nilai yang bermanfaat, seperti bersyukur, tabah, ikhlas, pantang menyerah. Sekian pemaparan materi dan hasil analisis dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.